Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Fitriani dari Pendidikan Kimia 6B UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai limbah cair rumah tangga yang ada di sekitar rumah saya. Limbah cair yang dihasilkan dari rumah tangga itu terbagi menjadi tiga, ada grey water, ada black water, dan ada clean water. Nah, untuk grey water merupakan limbah cair rumah tangga yang bukan dari hasil kotoran manusia, melainkan dari sisa-sisa bekas pencuci pakaian, pencuci piring yang mengandung zat kimia seperti sabun dan deterjen. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu black water, di mana jenis limbah ini merupakan limbah dari hasil kotoran manusia. Nah, yang terakhir yaitu clean water. Clean water merupakan limbah dari tetesan air yang keluar dari AC. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai limbah cair rumah tangga yang berasal dari bekas cucian pakaian dan cucian piring yang mengandung zat kimia seperti sabun dan deterjen. Nah, deterjen atau sabun merupakan zat kimia yang sering digunakan untuk mencuci pakaian, mencuci piring, dan kegiatan sehari-hari yang dilakukan di rumah. Nah, kandungan yang terkandung di dalam deterjen yaitu pertama ada surfaktan. Surfaktan merupakan zat kimia yang terkandung di dalam deterjen yang beracun dan berbahaya bagi lingkungan serta tidak dapat diuraikan. Senyawa kimia kedua yang terkandung di dalam deterjen yaitu senyawa fosfat. Nah, senyawa fosfat ini dapat mengganggu ekosistem di dalam air karena senyawa fosfat ini akan menghambat sirkulasi oksigen dan sinar matahari masuk ke ekosistem yang ada di perairan. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai limbah cair rumah tangga yang ada di lingkungan rumah, bisa disimak videonya. Mencuci merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan dalam rumah tangga. Deterjen ataupun sabun yang dibuang ke lingkungan itu akan mengganggu ekosistem air karena dapat menaikkan pH air. Selain itu, bahan antiseptik yang ditambahkan ke dalam deterjen dapat mengganggu kehidupan mikroorganisme dalam air, bahkan sampai mematikan, dan ada sebagian bahan deterjen yang tidak dapat didegradasi oleh mikroorganisme yang ada di dalam air. Selain itu, limbah rumah tangga yang berupa deterjen atau sabun di dalam air dapat menimbulkan busa dan dapat menutupi permukaan air, sehingga menghalangi sinar matahari yang masuk dan menghambat proses fotosintesis, pada akhirnya mengganggu siklus hidup biota air. Pengolahan limbah merupakan suatu usaha untuk mengurangi konsentrasi bahan pencemar yang ada di dalam air limbah agar aman dibuang ke lingkungan. Sehingga untuk pengolahan limbah rumah tangga berupa deterjen atau sabun itu bisa dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu dengan cara menurunkan konsentrasi dari bahan pencemar yang terdapat di dalam deterjen atau sabun. Caranya yaitu dengan cara mengalirkan air ke dalam deterjen sebelum deterjen atau sabun itu dibuang. Nah, jadi air bekas cuci piring, bekas cuci pakaian, dan bekas spel tadi akan dialirkan ke kolam ikan. Oleh sebab itu perlu diadakannya pengurangan konsentrasi deterjen atau sabun yang terkandung di dalamnya. Karena jika tidak dilakukan pengurangan konsentrasi, maka limbah cair itu akan merusak ekosistem yang ada di kolam ikan. Baik, sampai saat ini belum ada dampak yang sangat signifikan yang terjadi dari pengaruh limbah zat cair rumah tangga yang ada di lingkungan rumah saya. Selanjutnya saya akan memberikan tips untuk mengurangi limbah cair rumah tangga agar tidak merusak lingkungan yang ada di sekitar. Yang pertama yaitu pilihlah deterjen yang ramah lingkungan yang
mengandung busanya itu sedikit. Lalu yang kedua, terapkan perilaku hemat air agar tidak banyak limbah cair yang dibuang ke lingkungan. Nah, yang terakhir, bila perlu dibuat sistem pengolahan limbah berupa bak resapan air. Jadi sebelum limbah cair itu dibuang ke sungai, maka limbah cair itu akan dialirkan ke bak resapan itu, sehingga konsentrasi dari zat kimia yang terkandung di dalam limbah itu dapat berkurang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Pesan saya, cintai lingkungan kita,